warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat beriringan salam, tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan buat arwah junjungan umat, yakininya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tafsir Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimin. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linusrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikun inna kaydakunna 'azim. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung." Sungguh, perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejikan. Sesungguhnya dia, Yusuf, termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik bajunya Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Dia, Yusuf, berkata,
Dia yang menggoda diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta, dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Maka ketika melihat bajunya Yusuf koyak di bagian belakang, dia, suami perempuan itu, berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, hai kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan wahai istriku, mohonlah ampunan atas dosamu karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah." Asbabun nuzul Quran Surah Yusuf ayat 23-29 ini adalah ayat-ayat ini tidak memiliki sebab turun asbabun nuzul yang khusus, karena termasuk bagian dari kisah kehidupan Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Kisah ini diturunkan sebagai pelajaran bagi umat manusia, bukan karena peristiwa tertentu pada masa Nabi Muhammad. Dalam ayat ini diceritakan bahwa Nabi Yusuf tinggal di rumah pembesar Mesir Al-Aziz, lalu diuji dengan godaan dari istrinya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ujian keimanan bisa datang dalam bentuk godaan hawa nafsu. Tujuan diturunkannya kisah ini adalah agar manusia dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya menjaga kehormatan diri, kesabaran, dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Tafsir ayat Quran Surah Yusuf ayat 23-29 ini adalah: ayat 23, istri Al-Aziz menutup semua pintu dan mengajak Nabi Yusuf berbuat maksiat. Namun Nabi Yusuf menolak dengan tegas, berlindung kepada Allah dan mengingat kebaikan tuannya. Ini menunjukkan keteguhan iman dan akhlak beliau. Ayat 24, secara manusiawi ada dorongan dalam diri. Namun Nabi Yusuf tidak terjerumus karena mendapat pertolongan Allah. Ini menunjukkan bahwa iman yang kuat mampu mengalahkan hawa nafsu. Ayat 25, Nabi Yusuf berusaha melarikan diri, sementara wanita itu menarik bajunya hingga robek dari belakang. Mereka kemudian bertemu suaminya di depan pintu. Ayat 26, seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan solusi untuk menentukan siapa yang benar berdasarkan posisi robekan baju Nabi Yusuf. Ayat 27, ketika terbukti bahwa baju Nabi Yusuf robek di belakang, maka jelas bahwa wanita itu yang bersalah dan Yusuf tidak bersalah. Ayat 28, suami wanita itu menyadari bahwa istrinya bersalah dan menyebut bahwa tipu daya wanita itu besar. Ayat 29, Nabi Yusuf diminta untuk melupakan kejadian itu, dan wanita tersebut diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Selanjutnya itu poin-poin pendidikan yang dapat diambil dalam Quran Surah Yusuf ayat 23-29 ini. Yang pertama yaitu mengajarkan bahwa pentingnya menjaga kehormatan diri dan menolak godaan maksiat dengan mengingat Allah serta nilai kebaikan yang telah diberikan orang lain. Yang kedua, manusia memiliki hawa nafsu, tetapi harus mampu mengendalikannya dengan iman dan pertolongan Allah. Yang ketiga, menjauhi dosa harus disertai tindakan nyata, seperti menghindari situasi yang berpotensi membawa kepada maksiat. Yang keempat, pentingnya keadilan dan mencari bukti sebelum memutuskan suatu perkara. Yang kelima, kebenaran akan terungkap dengan bukti yang jelas, sehingga tidak boleh menuduh tanpa dasar. Yang keenam, mengajarkan kewaspadaan terhadap tipu daya dan pentingnya bersikap baik dalam menilai suatu peristiwa. Dan yang terakhir, mengajarkan sikap memaafkan, menjaga aib, serta pentingnya bertaubat dan memohon ampun atas dosa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.